Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Meraih berkah menuju jannah. Baik, Hilman masih akan melanjutkan tausiah untuk tema hari ini yang terlihat belum tentu hakikat. Sosial media harusnya tak membuat kita tinggi hati atau rendah diri. Nah, tapi sebelumnya saya akan membacakan pertanyaan dari jamaah ya untuk nanti dijawab sama Hilman. Yang masuk di akun Instagram kami di @jalandakwah_btv official. Sudah ada dari @jangan lupa pulang. Ini nama yang ngirimnya namanya @jangan lupa pulang. Jangan lupa pulang apa bocah ini jangan lupa pulang. Assalamualaikum AA dan Bang Bedu. Perkenalkan saya Zainal di Surabaya. Zainal. Sebelumnya saya doakan semoga Jalan Dakwah selalu sukses dan berkah. Amin. Jadi gini saya ingin bercerita ya Ya. Saya pernah menemukan video di sosial media. Jadi ada satu kelompok kali ya yang membuka open donasi untuk penjual sapu lidi. Tahu sapu lidi Tahu? Ya. Tahu ibu sapu lidi bu ya? Sapu nyere. Sapu nyere namanya? Iya. Oh sapu nyere baru tahu. Iya jadi kebetulan penjual sapu lidi ini memang sudah sepuh Kalau di video tersebut dibuat narasi soal kalau si penjual sapu ini hidupnya benar-benar kesulitan. Tinggal hanya berdua istrinya yang sudah sakit-sakitan. Pekerjaannya hanya menjadi penjual sapu lidi yang untungnya juga nggak seberapa. Nah, saya bersimpati nih akhirnya saya ikutanlah nyumbang karena saya orangnya overthinking. Jadi saya berniat untuk mencari penjual sapu lidi tersebut. Kebetulan juga kalau dari video penjual sapu ini ada di daerah Surabaya dan saya juga tahu daerahnya, jadi langsung saya samperin. Nah, mana nih? Nah, pas saya datang ke penjual sapu lidinya, saya ngobrol dengan si bapak, ternyata mereka hidupnya berkecukupan. Karena anaknya masih sering kirim uang, tidak seperti yang di video. Berjualan sapu lidi ini hanya untuk mengisi kekosongan. Menurut si bapak ini. Nah, pertanyaannya ini di sosmed sekarang ini banyak banget yang seperti ini. Kira-kira sikap yang seharusnya kita lakukan seperti apa Mohon pencerahannya. Baik Bunda. Menyikapi pertanyaan yang baru dibacakan, setidaknya memang kita harus belajar ya tentang 4 prinsip sedekah terbaik. Berapa? 4. 1, sedekah itu harus ikhlas. Harus apa? Harus ikhlas. Ikhlas itu intinya yang kita lakukan semata-mata untuk Allah. Karena mohon maaf, ada juga orang yang bantu di sosmed, kemudian dia bikin konten bagi-bagi. Betul? Betul ketika dia bilang ada alasan, iya biar menginspirasi orang, biar mau motivasi orang, iya silahkan. Tapi ada kalanya setiap kebaikan itu tidak harus kita tunjukkan kepada orang lain. Apa kekhawatirannya? Pasti di hati ada saja riaknya dan ingin dipuji oleh orang lain. Betul? Maka yang pertama, sedekah harus ikhlas. Yang kedua, hendaklah kita bersedekah dengan sedekah yang terbaik. Bunda sayang kalau sedekah, Bunda ngasihnya yang terbaik atau yang tersisa? Bunda punya uang 70.000 lah, 2 lembar. 50 sama 20, yang mana sedekahnya? Uangnya nambah lagi 80.000, 3 lembar. 50, 20, 10, yang mana?
Uangnya nambah lagi 85.000 4 lembar. 50, 20, 10, 5.000 yang mana? Uangnya nambah lagi 87.000 5 lembar. 50, 20, 10, 5.000, 2.000. Yang mana? Sedekah yang terbaik memberi yang terbaik. 3. Sedekahlah kepada orang yang sangat membutuhkan. Makanya izin kalau berkaitan dengan pertanyaan barusan, daripada kita menerka-nerka yang jauh yang tidak kita ketahui, lebih baik membantu orang yang dekat yang betul-betul membutuhkan. Betul? Kadang tidak sedikit di antara kita sibuk membantu yang jauh tapi lalai dengan yang dekat. Betul? Dan yang keempat prinsipnya, jangan suka mengungkit-ngungkit yang sudah kita sedekahkan. Kan ada yang begitu. Kalau diumumin di masjid teh, kudu we nama kita teh ada. Yang sudah menyumbang masjid ini. Dengerin ya. Cek. Ya emang. Cek. Aku nyumbang cek. Cek nyumbang. Dengerin ya. Nyumbang yang pertama. Dengerin. Iya terdengar. Iya dengar. Pengen diucap, pas disebutin nggak ada nama kita. Ucu nanya sama saya dong, kok enggak? Mana? Katanya nyumbang. Aku mah nggak mau ria cek. Aku sembunyi. Nggak mau ria apa nggak nyumbang? Bunda. Banyak fenomena di sosmed yang kelihatan butuh, padahal kenyataannya tidak seperti itu. Termasuk mohon maaf ya, juga pernah mendengar ada fenomena seseorang yang minta-minta, tapi setelah ditelusuri dia punya rumah besar. Bahkan izin minta-minta teh jadi profesi. Maka hati-hati ya, jangan pernah menghinakan dirimu dengan meminta-minta kepada orang lain. Karena hakikatnya sikapmu, kebiasaanmu untuk meminta-minta kepada orang lain, tanda kamu tidak mensyukuri nikmat yang Allah hadirkan untukmu. Betul? Kan ada ya orang yang pura-pura miskin. Ayat tuh? Ada tidak? Pas pembagian BLT, wah, pengen ngaku kita yang paling miskin. Betul nggak? Pas ada bantuan dari pemerintah, padahal izin masih banyak yang membutuhkan, tapi kadang kita berpura-pura jadi orang yang paling membutuhkan. Hati-hati, zolim itu. Jangan pernah mengambil hak orang lain, betul? Kalau kita biasa mengambil hak orang lain, maka Allah akan ambil sesuatu yang ada dalam diri kita. Maka pelajarannya dari pertanyaan yang tadi, AA menyampaikan 4 prinsip dalam sedekah. 1, sedekah harus ikhlas. 2, sedekah yang terbaik. 3, sedekah kepada yang membutuhkan. 4, tidak mengungkit-ungkit sedekah yang diberikan. Betul? Selanjutnya bicara tentang sosial media. Sosmed itu bunda harus jadi tempat kita untuk menyambungkan kebaikan. Betul? Sosmed tak membuat kita tinggi hati. Sosmed tak membuat kita rendah diri. Dikayakan belum tentu dimuliakan. Dimiskinkan belum tentu dihinakan. Yang punya follower banyak jangan sombong. Yang punya follower sedikit jangan putus asa. Aku mah posting teh nggak ada yang like. Kosong like teh. Terus kumaha dihapus lagi sama aku karena nggak ada yang like. Jangan. Kita mah di sosmed teh pengen menebar kebaikan, betul? Makanya bunda suka nanya gini, kalau aku ngaji, terus aku bikin konten, bikin postingan, boleh atau tidak? Boleh. Bunda jangan bilang gini, takut ria.
Kita nggak tahu, mungkin ada orang yang lihat postingan Bunda, kemudian dia termotivasi gara-gara postingan Bunda, dapat pahala atau tidak? Kata Nabi, mandalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan kepada orang lain sampai orang lain itu berbuat kebaikan yang sama, maka kita mendapatkan pahala seperti orang yang berbuat baik itu. Betul? Makanya Buddha jadikan sosmed sebagai dakwah, media silaturahmi, media dakwah, bukan media yang saling menghancurkan. Maka ada istilah saring sebelum sharing. Ulangi. Saring sebelum sharing. Lebih keras. Saring sebelum sharing. Sebelum posting apapun pikirin dulu. Betul nggak? Benar tidaknya, jangan nebar hoax. Betul? Bermanfaat tidaknya. Kira-kira kalau aku posting ini madorot nggak ya? Bikin orang sakit hati nggak ya? Gitu. Dipikirin betul agar sosmed jadi kebaikan, bukan jadi keburukan. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi sosmed itu bukan dakwah. Dakwah itu maksudnya mendadak mewah. Tato, udah rumah gedong aja. Kapan usahanya nih? Iya. Ya, oke. Baik sekarang. Dan ini juga penting mungkin harus sampaikan lagi. Bunda jangan biasakan menampilkan sesuatu kepada orang yang tidak punya sesuatu itu. Contoh, Bunda jangan menebar keromantisan dengan pasangan di depan orang yang belum punya pasangan. Sakit nggak? Tempatkan hati kita di hati orang lain. Kalau orang lain jadi kita sakit hati atau tidak? Sama, Bunda jangan bicara kemewahan di depan orang yang serba kekurangan. Karena boleh jadi yang kita bicarakan bikin sakit hati orang yang mendengarkan apa yang kita hadirkan. Wallahu a'lam bishawab. Jangan posting-posting anak yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng di depan orang yang nggak punya belum punya anak. Ya Bu, sakit. Foto lagi olahraga, lagi sehat, lagi ke gym di depan orang yang lagi sakit. Itu kan sama kayak nyakitin sakit. Gitu iya, ya, betul. seperti itu Bu ya. Betul. Okay. Sama juga nggak boleh. Bunda posting laki-laki lain yang bukan suami Bunda. Iya itu mah. Emang nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi orang biar nyangkanya misalnya Bunda ya, foto dengan Bang Bedu. Ya. Jangan posting Bang Bedu. Orang nyangkanya Bedu suami Bunda. Makanya kalau nanya kenapa kalau foto nggak mau berdua gitu ya? Iya. Khawatir suami ibu marah. Iya. Apalagi saya pernah di foto Mas Bedu, tolong dong pegang anak saya foto berdua gitu. Sama siapa? Ada ibu-ibu, tolong sama anak saya foto berdua. Saya khawatir dimanfaatkan di persen saya. Nih ada bukti foto sama anaknya. Gitu. Padahal itu fans Bu. Aduh. Tanggung jawab. Makanya kan satu kali pernah tuh ya. Iya. Kata orang, ini Bang Bedu ya? Iya betul. Bang Bedu ya? Bener. Kok enggak? Bang Bedu ya? Iya bener. Bang Bedu ya? Oh bener. Oh bukan. Jadi orang cuma ngetes doang. Kok gak mirip kata gitu. Oke baik. Sekarang siapa mau tanya? Saya. Siapa mau tanya? Saya. Siapa mau pulang? Oh iya bener. Nah. Udah. Mau nanya ini. Ya Allah. Kenapa guru saya begini amat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Sopi dari Majelis Ta'lim Al-Homiri Bogor. Oke. Saya ingin bertanya sama AA. Iya. Saya punya usaha kecil-kecilan di sosial media online. Belanja atau shop? Ya, saya nih berjualan baju anak, baju bapak-bapak enggak ya? Baju anak? Baju bapak. Di anak sosmed. Usia berapa? Mohon maaf boleh tahu? Ya, baju 2 anak tahunan lah Mas Bedu, yang buat Mas Bedu enggak ada. Nah, iya saya tahu. Saya juga pakai ngamut sampai sini doang paling Ibu. Iya. Alhamdulillah dari untung atau hasilnya berjualan bisa menambah keberkahan buat wow. keluarga.
Dari untungnya bisa menambah keberkahan. Masya Allah. Terus? Dan insya Allah buat daftar cicilan haji juga ya. Oh iya. Jadi cicilan Insya kebayar. Allah. Terus banyak lah pokoknya hasilnya. Wow. Wow. Terus? Nah karena tugas saya sebagai pedagang online, jadi saya tuh setiap hari tuh scroll. Ya, tugas saya setiap hari harus melihat sosmed. Perkembangannya apa lagi? Perkembangan dagangan saya di online. Ya. Tapi setiap hari pasti ada yang pamer tuh. Hasil-hasil pedagang seperti saya. Ada yang 20 juta penghasilannya. Ada yang 30 juta per bulan. Tapi saya kok merasa minder. Saya aja tidak dapat 5 juta, Pak Ustadz. Kok dia bisa segitu? Iya, matak saya bingung sekali. Kan ibu jual baju anak-anak. Ya. Cuman gak nyampe 5 juta. Ya. Yang lain sudah 20 juta. Ibu gak nyampe, ibu bingung. Iya, bingung. itu sekedar diposting di sosmed. Saya nggak tahu emang betul atau tidak. Iya. Atau cuma pura-pura. Nah, pertanyaannya, bolehkah kebohongan yang dipamerkan di sosmed dijadikan sebagai pemicu atau pecut bagi saya untuk usaha saya? Oh, jadi ibu mau posting pecut. Nggak, misalkan ibu, wih hari ini alhamdulillah kita closing 20 juta misalkan gitu. Ibu mau posting kayak gitu juga? Enggak, walaupun bohong maksudnya gitu misalkan. postingan orang yang itu supaya saya terpacu gitu usaha saya. Boleh enggak? Boleh tidak gitu. Kebohongan-kebohongan orang lain diposting supaya saya bisa terpacu untuk usaha yang belum tentu itu hasil uangnya itu dari ngutang atau hasil dari apapun. Ya kan suka ngeliat tuh ibu ya, ngepakai banyak alhamdulillah nih udah banyak pesanan gitu kan. Suka nah terlihat. begitu pertanyaannya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apakah boleh memposting sebuah kebohongan? Iya. Demi memicu usahanya Ibu Selfie. Ibu Selfie. Ibu Sophie. Iya. Bunda. Aa mau ngasih jawaban dalam 3 versi. 1 versi serius. 1 versi yang mungkin ada sedikit ilmu yang harus Aa sampaikan. Ada 1 transaksi yang diharamkan dalam Islam. Namanya Bai'un Najasi. Bai'un Najasi itu begini. Kita bikin permintaan palsu agar orang itu beli barang kita. Contoh. Bunda pernah nggak izin ya, ini yang gampang deh. Bunda naik angkot. Angkot itu kan biasanya kita pilih yang udah agak penuh. Biar cepet jalan. Bunda pernah nggak merasakan masuk ke angkot itu. Pas Bunda lihat tuh udah mau penuh. Tapi tiba-tiba pas Bunda naik pada turun. Sering nggak? Padahal kenek dan supirnya sama penumpang tadi kong kali kong. Biar kelihatan penuh. Paham gak? Ini namanya Bai'un Najasi, diharamkan dalam Islam. Membuat permintaan semu untuk naikin permintaan kita. Untuk naikin rating ya? Naikin rating. Ini rame nih udah banyak yang beli. Padahal mah enggak. Dia klaim. Rame nih. Yang borong banyak nih. Kan biasanya kita beli yang udah kelihatan banyak kan? Iya. Nah itu namanya Bai'un Najasi, dalam istilah muamalah diharamkan hukumnya. Membuat penawaran atau permintaan palsu yang akan meningkatkan pembelian dari barang kita. Yang kedua, kalau terkait dengan pertanyaan ibu, tentu ini bicara tentang hati ibu. Hati ibu jangan jangan tertipu dengan pencapaian orang lain. Betul nggak? Karena boleh jadi yang dia utarakan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Apalagi ibu pelaku usaha yang sama, barangnya sama, platformnya sama. Mungkin yang membedakan strateginya. Ibu aja 5 juta meni susah, masa yang desain 25 juta meni gampang. Padahal mah secara barang, secara platform, tempat jualannya sama atau tidak?
Kalaupun beda nggak akan sejauh itu perbedaannya. Berarti kalaupun berbeda biasanya itu hanyalah manipulasi saja yang bisa menipu kita. Dan pada akhirnya yang ketiga, sibuk aja dengan diri kita daripada sibuk melihat orang lain. Betul? Dagang saja, usaha saja, ikhtiar saja. Nahnu bitahyir wallahu bitakdir. Tugas kita hanya ikhtiar, Allah yang menentukan. Kasih amalan, mau? Ada 2 surat atau mungkin 3 surat yang kalau bisa tidak Bunda tinggalkan setiap pagi. Ini surat yang akan melancarkan rezeki datang kepada kita. 1, jangan tinggalkan surat Al-Waqiah setiap pagi. Barang siapa yang membaca suratul Waqiah di setiap paginya, maka Allah akan mudahkan rezekinya. Dan yang kedua, jangan ditinggal surat Ad-Duha dan surat Al-Insyirah. Baca setiap pagi, siapa yang membacanya Allah tunjukkan jalan keluar dari setiap kesulitannya. Tepuk tangan buat Bunda yang bertanya. Iya. Memang banyak sekali manipulasi di dunia media sosial dan di dunia usaha media sosial. Sosok live streaming seolah-olah ini di gudangnya, padahal tuh bukan gudangnya dia. Dan itu cuma gambar di TV doang, Bu. Kadang-kadang seperti itu ya. Ada juga yang kemudian nunjukin resi pemesan banyak, padahal kan cuma mungkin manipulasi dan seterusnya. Oke, baik. Selanjutnya berarti ya. Siapa lagi? Oke, silakan Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhayati dari Majelis Taklim Al-Hidayah Semplak Bogor. Iya. Kenapa lihat saya semplaknya, Bu? Semplak Bogor. Iya. Curhat ya, A. Iya, Bunda. Ini tentang saudara saya, A. Iya. Baru-baru ini dia curhat ke rumah. Katanya dia mau ada acara reuni gitu ya. Tapi sekalian mau pinjam uang ke saya. Katanya pinjam uang itu. Besik-besik begitu? Iya. Pinjam uangnya. Katanya jangan sampai kedengaran tetangga katanya Ustadz. Katanya pinjam uang maksudnya untuk beli baju baru. Karena nanti kan di posting tuh kalau reuni sama temen-temennya. Kata saya, kenapa mesti pakai baju baru gitu kan. Sedangkan baru saja kemarin suaminya itu habis PHK. Jadi kan gak mungkin suaminya ngasih uang. Karena gak punya uang buat beli baju baru. Jadi ke rumah, Kan pinjam ada uang. baju lama, alhamdulillah. Ya, saya bilang gini, kenapa gak pakai baju yang lama aja, masih bagus, saya bilang. Kata dia malu kalau nanti pakai baju itu aja. Nanti kelihatan katanya kalau di posting, di foto sama followernya ketahuan. Bajunya masih itu aja, gak ganti-ganti. Jadi dia malu. Lucu ya Ustadz ya. Dia mau dia mau reuni, terus pengen pakai baju baru di posting, tapi duitnya minjem. Lucu banget ya. Gitu Ustadz. Iya. Nah, terus memang setiap dia posting di IG atau di sosmednya pasti bajunya beda-beda. Entah itu baju siapa, saya nggak tahu ya, beda-beda. Iya. Nah, sekarang pertanyaan saya Ustadz. Baju siapakah itu? Bukan. Bagaimana sikap saya kepada saudara saya itu? Apakah saya meminjamkan uang saya untuk beli bajunya, untuk diposting nanti? Kan untuk diposting doang gitu ya Pak Ustadz ya. Apakah saya harus meminjamkan atau tidak Ustadz? Ya. Begitu Ustadz minta pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Siti Nurhayati dari Semplak Bogor ya Bu ya, bertanya untuk saudaranya yang pinjam uang kepada Ibu Siti untuk beli baju baru yang akan dipakai untuk acara reuni. Khawatir kalau bajunya lama, malu buat diposting. Masa bajunya itu aja? Nah, bagaimana nih? Apakah harus saya pinjamin atau enggak? Dijawab nanti ya Hilman setelah ini ya. Setelah saudaranya bisa beli baju baru. Alhamdulillah
Berarti dipinjemin deh kalau gitu dong ya. Setelah ini jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Meraih berkah menuju jannah.